Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kepada Bapak Ibu yang kami persilakan. Dimohon untuk semua boleh menghadap yang ke depan melihat tausiah pembicaraan ini dan dimohon juga untuk handphonenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan mereka kesehatan, selalu dalam kebaikan, dan begitu juga dengan kita yang ada di sini semua umumnya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam kebaikan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum acara ini ditutup ya. Kultum 7 menit, nanti kalau lebih kalian cukup tinggal kasih ini saja ya, kasih itu berarti ceramah akan berakhir. Sedikit saja yang perlu saya sampaikan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau kita baca dalam riwayat-riwayat, bahwasanya Jibril kalau di bulan Ramadan dia turun ke bumi setiap hari, setiap malam untuk mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran atau tadarus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan setiap malamnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita selama bulan Ramadan ini kita harus membaca Al-Quran minimal dalam sebulan itu sekali khotam. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebulan sekali. Dalam artian dalam satu bulan itu kita harus mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kemudian kalau kalian mampu, kalau kalian bisa, silakan khatamkan Al-Quran 20 hari sekali. Sekali dalam 20 hari. Jadi 20 hari itu minimal khatam Al-Quran sekali. Kalau kalian mampu, lakukan 15 kali sehari. Sekali dalam 15 hari. Dan kalau kalian mampu, kata Nabi, khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sepekan. Tidak kurang dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangatlah krusial. Karena satu ayat, satu huruf yang kita baca di luar bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka kalau kita baca alif lam mim saja, alif lam mim bisa, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan.
Kalau di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi faktanya banyak di antara kita yang tidak bisa baca Quran. Ketika diwawancara terakhir baca Quran kapan? Kelas 2 SD, Pak. Kelas 2. Kamu terakhir kapan? Kelas 4 SD. Ketika disuruh baca, tak jadi sa jadi tak, ja jadi ha, ho jadi ja, kebalik semuanya. Ketika huruf itu disusun tertata rapi, dia bisa bacanya abata saja ha khoda zarul, semua bisa. Ketika diacak, semuanya dibaca sama abata saja ha kho, banyak itu laki-laki terutama. Kemarin kan Bapak tes ya. Ini menunjukkan bahwasanya level literasi kita sangat rendah. Baca Quran, kalau mau hidup tenang, baca Quran. Kalau hati mau tenang, baca Quran. Kalau punya masalah, baca Quran. Kalau galau, baca Quran. Diputusin pacar, baca Quran. Itu obatnya nanti teh. Yang suka setiap hari galau ke sekolah, galau, baca Quran. Karena kita tidak baca Quran, ya makanya galau-galau terus setiap hari. Kenapa? Iya. Paham ya? Kita titik beratkan dululah baca Quran. Tadinya bukan ini temanya. Baca Quran. Siapa yang sudah khotam di hari ke berapa ini? 8? Udah khotam Quran. Siapa namanya? Devi. Masya Allah, Devi. Sok Devi ke sini, Devi. Sini, Devi. Nah, kita bagi-bagi ya. Tadi Bapak dapat amplop, kamu juga nanti dapat amplopnya. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak sebelah, kamu sebelah ya. Mohon. Makasih ya. Sama-sama, siap. Alhamdulillah ya. Khotam Al-Quran luar biasa. Itu Devi cocok itu calon istri yang solehah. Cocok gitu ya. Nah, itu laki-laki cirian. Karena itu bukan apa ya, cantik di luarnya saya, bukan. Kalau nikah mah bukan seperti itu. Yang akhlaknya baik, yang dimana kalau dia ditanya dia jawabnya bagus, kalau dilihat jadi suaminya nanti senang. Karena itu nanti yang biasa menghabiskan waktu dengan dandan-dandan tapi nggak baca Quran, lihat saja nanti kalau nikah itu Masya Allah ke 0 sekian persen nanti tidak begitu dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah akhlak, karakter, yang paling utama adalah agamanya. Terima kasih ya Devi. Devi kelas berapa? 11 AK. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Quran itu adalah obat dari segala obat. Kalau misalkan bodrek itu hanya bisa mengobati sakit kepala, ya, yang pusing-pusing. Kalau sakit hati tidak bisa diobatkan dengan bodrek. Galau tidak bisa diobati dengan bodrek. Nggak bisa. Nah, itulah dia fungsinya Al-Quran, obat dari segala obat. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, baca Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Quran. Gitu ya. Pertama tadi Rasulullah membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kita ditekankan baca Al-Quran atau tadarus setiap hari. Lalu kemudian khotam Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Kalau bisa sekali dalam 20 hari. Kalau kalian bisa sekali dalam 15 hari. Kalau bisa sekali dalam sepekan. Maka kalau sebulan kita khotam sekali, berarti sehari berapa juz? 1 juz, bukan 15 juz. Kalau 15 juz sehari berarti 2 hari udah khotam. Keren ya, kalau mampu berarti. Bisa. Bagaimana cara ngakalinnya? Setelah sholat zuhur baca 2 lembar. Setelah sholat asar baca 2 lembar. Setelah sholat maghrib baca 2 lembar. Setelah sholat isya baca 2 lembar.
Setelah sholat subuh baca 2 lembar. Karena 1 juz itu adalah 10 lembar. Kalau mushaf pojok 10 lembar itu 1 juz. Itu bisa baca. Masa 2 lembar? 2 lembar itu pasti menghabiskan waktu maksimal 10 menit. Kalau yang pelan-pelan, yang bacanya seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu pasti 10 menit. Kalau yang cepat-cepat 5 menit cukuplah 2 lembar. Kalau yang pelan-pelan kayak Bapak tadi ya 15 menit, 20 menit. Sudah azan? Jam berapa sekarang? Setelah baca Al-Qur'an, level selanjutnya adalah baca terjemah. Devi ya kan sudah ini khotamnya. Sudah khotam. Saran Bapak baca terjemahnya sekarang supaya tahu. Kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an, setidaknya kita nangis nanti. Karena sejarah-sejarah di sana banyak. Doa-doa di Al-Qur'an banyak. Yang banyak dosa, tobat sekarang. Yang tadi siang mokel, tobat, ada doanya. Yang tadi siang boncengan sambil berpelukan, tobat, ada doanya. Yang ngajak temannya tadi siang sambil main game, lalu kemudian rebus Indomie, tobat, ada doanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta doa tobat selesai dari mokel. Kalau bahasa dulu namanya godin. Sekarang mokel. Mokel teh kepanjangannya apa? Monyet kelaparan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah ini mokel. Aduh, monyet. Kalau godin gogok berarti godaan jin. Itu mojin berarti. Oh bisa sih godin. Itu mah nanya. Salah satu juga yang mengurangi pahala puasa kita itu seuzon ke teman kita. Gitu ya, dibalas ke Bapak. Gitunya. Oke. Soalnya kemarin Bapak ditanya, Pak Ustadz, mokel teh apa? Enggak tahu Bu, itu istilah baru dah kemarin saya dengarnya. Anak saya juga bilangnya mokel. Tadi saya tanya di ruang guru, Bang, mokel teh apa? Enggak tahu. Taunya dari Fauzan, alhamdulillah. Mokel is monyet kelaparan, the hungry monkey gitu ya. Oke. Jangan. Baca Rabbana zalamna anfusana, atau kalian baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Terus jangan lupa juga ya, kalau kita bahas doa ini, sahur. Siapa yang tidak sahur di sini tadi pagi? Yang tidak sahur? Banyak ternyata. Ada yang tidak sahur ya. Di belakang nggak sahur. Kata Rasulullah, dengerin ini ya, sederhana. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Jadi harus makan sahur. Makanya jangan heran, terkadang yang mokel-mokel ini mereka nggak sahur. Saya tapi sahur Pak, tetap aja mokel. Itu sahurnya berarti jam 2 malam. Salah, tidak tepat. Maka dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah, sahur itu kurang sekitar 50 ayat. Kalau baca ya himpunan Tarjih Muhammadiyah, kurang lebih 25 menit atau 30 menit baru sahur sebelum imsak teh. Jadi ya anak-anakku sekalian, imsak dalam yang kita dengar ya di masjid-masjid, imsak, sudah selesai makan, sudah selesai minum.
Dalam himpunan tarji itu bukan imsak, itu namanya tanbih. Sedangkan imsak itu adalah ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu baru imsak. Himpunan tarji masih bisa makan. Ada yang mengumumkan imsak atau sirine, ya, sirine. Bunyi itu sirine. Itu bukan imsak dalam himpunan tarji Muhammadiyah. Kalau azan itu baru imsak. Kalau buka puasa disegerakan di awal. Kita dengar misalkan di sini Allahu Akbar, langsung minum, makan kurma. Setelah minum, kita di himpunan tarjih ya di Muhammadiyah baru kita baca zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Itu dulu ya. Kalian bukanya jangan pakai rokok. Hanya pakai rokok. Kalian bacanya zahabat dhama'u wa batallatil uruqu. Telah hilang dahaga, telah terbakar kerongkongan. Itu namanya bukan telah basah kerongkongan. Itu namanya telah terbakar kerongkongan. Jadi kalian yang merokok ini, kalian sudah berbuat zolim. Masa berbuka puasa pakai rokok? Itu berarti kita alihkan terjemahannya. Telah hilang dahaga, terbakar kerongkongan disebabkan oleh rokok. Ulah, jangan. Jadi sekarang minum air apa itu? Es campur, kita minum kurma. Tong ngarokok. Kita lanjutkan. Tadi pertamanya, kalau makan sahur diakhirkan. Apa hikmahnya? Berdiri dulu, mesti jatuh nanti. Apa hikmahnya? Pertama, Allah menjadikan makanan tersebut menjadi berkah. Sehingga kita kalau makan sahur itu tenaga kita masih kuat melakukan ibadah, sholat masih kuat, tadarus masih kuat, apalagi jalan masih kuat, melakukan ibadah-ibadah yang lain masih kuat. Itu salah satu hikmah dari sahur. Yang kedua, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Maka perbanyak doa ketika sahur, bukan memperbanyak chattingan bersama si Neng dan si AA, bukan. Neng udah sahur, eta mah bisikan setan yang sebelum Ramadan eta. AA sahur dengan apa? Aduh, AA mah air putih we sama ini, lebay. Ulah gitunya. Banyakin doa. Doanya gimana? Ya Allah, kalau si Neng jodohku, nanti pertemukan aku 5 tahun kemudian, biar kalian tidak berzina. Jangan gitu doanya. Ya Allah, kalau Devi misalnya, Devi baik buatku ya Allah, ya sudah, pertemukanlah aku nanti 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kalau dia jodohku pasti. Kalau Fauzan misalnya jodohku ya Allah, tolong pertemukanlah aku nanti 5 tahun ke depan. Itu doanya. Jangan biarkan kami tetap dalam kemaksiatan ya Allah. Beres. Ini mah doa. Aduh, habiskan waktu buat chattingan. Bos berbuka puasa dibuka dengan rokok, dibuka dengan main TikTok. Gimana ceritanya? Gimana bisa berkah? Itu nggak bakal bisa berkah kalau demikian. Paham ya? Berazam ke diri sendiri sekarang mah. Sahur nanti pagi bilangin, AA punten ya, kita latihan dulu sekarang mah, jangan chattingan. Sekarang mah jangan boncengan. Sekarang mah jangan berangkat bareng ke sekolah. Sekarang mah jangan, pokoknya ya yang mengumbar-umbar nafsu, jangan sekarang mah. Selama 30 hari, kalau kalian bisa melakukan demikian, insya Allah itu akan menjadi karakter. Dan nanti di bulan Syawal,
si AA nanti berdekatan, punten AA, tidak boleh yang demikian. Itu baru keren. Boleh kita teruskan atau kumaha ya teh? Teruskan, baik. Selanjutnya, kesalahan ketika makan sahur. Ya, tidur lagi. Salah. Sehingga dia bangunnya jam 10 tuh. Jam 10 bangunnya. Pertama, tidur sudah salah. Kedua, subuh tidak sholat. Nah, bolehlah ya. Terus bagaimana caranya atuh Pak? Ya sholat aja ketika kalian bangun, tapi tetap kalian dapat dosa. Karena apa? Tidak boleh tidur. Kan sebentar lagi azan, ya malah tidur. Terus ketiga, tidak dapat pahala berjamaah. Keempat, dia mengulur-ulur waktu, itu tepat dosanya. Itu kesalahan-kesalahan ketika sahur. Tadi pertamanya sudah makan sahur, chattingan, ngabisin waktu, scroll TikTok, ngeliatin yang joget-joget, salah. Kedua, tidak berdoa, tidak tadarus. Keempat tadi, apa terakhir tadi? Tidur, setelah sahur tidur. Jadi dirapel tidurnya teh jam 11 baru dia bangun. Itu dia ya. Selanjutnya, kesalahan berbuka puasa. Masih 15 menit, makanannya diliatin terus di depan. Tapi tidak berdoa. Padahal mau berdoa seperti tadi doa tadi. Misalkan Gwenza misal. Dia berdoa. Lah mokel jangan ya. Nah jadi jangan pantengin terus teh makanan, jangan ya. Itu yang pertama. Selanjutnya kesalahannya ngelihat jam terus dilihatin. Sudah 1 menit, tinggal 20 menit lagi. Tinggal 19 menit lagi. Muter, tinggal 18 menit lagi. Terus dipantengin. Itu juga salah. Alangkah baiknya kita isi ruang-ruang yang kosong tersebut dengan membaca Al-Quran atau bareng-bareng bersama keluarga dengerin tuh si ayah ceramah, dengerin bapak kalian ceramah. Pernah kalian ngumpul di tengah itu ada hidangan, lalu kemudian ayah kalian ngasih nasihat? Pernah? Setelah berbuka puasa sedikit-sedikit dulu aja, supaya nanti sholat maghribnya tidak berat, supaya nanti sholat tarawihnya tidak berat. Maka jangan langsung seporsinya 1 piring penuh, jangan, karena nanti sholat tarawihnya jadi malas. Mau 23 rakaat nanti bakal ini nanti berat nanti 23. Alhamdulillah kan Himpunan Tarjih Muhammadiyah berapa rakaat? Ada yang tahu? Salat tarawih Himpunan Tarjih Muhammadiyah 11. Harus tahu nih, semua harus tahu 11. Karena memang itulah hadis yang sahihnya dari Nabi. Siti Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah salat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maka itulah yang kita pegang dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Kalau kalian misalkan sholat di 23, nanti pas 8 rakaatnya kalian pergi, silahkan, tidak apa-apa. Paham sampai di sini? Paham ya? Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengamankan itu tadi.